Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu untuk pokok bahasan pemeriksaan siklus ekuitas pemegang saham oleh saya, Susi Sehkusumawardani, SE MACC AK CA ASEAN CPA. Berikutnya adalah penjelasan mengenai ekuitas. Sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akte pendirian yang berlaku. Dalam penyajian ekuitas, pemegang saham di neraca adalah sebagai berikut. 1. Modal saham, 2. Teasuri stok, 3. Saldo laba. Kemudian, tujuan pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktivitas entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Baik, kalau gitu kita mulai mengenai prosedur pemeriksaan ekuitas ya. Apa sih yang kita akan lakukan dalam pemeriksaan ekuitas? Yang pertama, lakukan prosedur audit awal atas saldo akun ekuitas pemegang saham yang akan diuji lebih lanjut. 2. Lakukan prosedur analitik dengan menghitung rasio. 3. Pemeriksaan bukti pendukung, pencatatan ke dalam akun modal saham, paid in capital, teosuri, saldo laba, dan cadangan. 4. Periksa pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. 5. Pelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. 6. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. 7. Pelajari kontrak underwriting dengan prasyarat emisi saham. 8. Pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. 9. Pelajari kontrak antar klien dengan pihak independen registrar dan transfer agent. Langkah ke-10, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond indentur mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. 11. Lakukan analisis terhadap akun modal saham. 12. Lakukan analisis terhadap akun teasuri stok. 13. Lakukan analisis terhadap akun saldo laba. 14. Dapatkan konfirmasi dari independen, register, dan transfer agent. 15. Periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. 16. Periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakainya. 17. Selidikilah adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun laba ditahan. Yang terakhir, bandingkan penyajian ekuitas pemegang saham di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Demikian penjelasan dari saya.
mengenai proses pemeriksaan ekuitas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan email yang tercantum di slide saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.